Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya dalam konten daring membahas tentang edukasi atau pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 tingkat Sanawiyah atau MTS kurikulum 2013 edisi revisi. Hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat jasmani dan rohani dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Jangan lupa ucapkan selamat tinggal untuk mantanmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi. Kali ini kita membahas pada bab ketiga, yaitu kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Seperti biasa, kalian harus mengetahui kompetensi inti yang ada di sini. Kemudian, yang paling penting adalah kalian memahami tentang kompetensi dasar beserta indikatornya. Pada kompetensi dasar yang kali ini adalah pertama, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un tentang kepedulian sosial dan isi kandungan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Umar. Pertama hadisnya, al-muslim ahul muslim la yadlimuhu wa la yusallimuhu ila akhirih. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan ila akhirih. Kemudian hadis kalian juga harus memahami hadis ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah ila akhirih, nanti akan bahas kita. Kemudian hadis yang terakhir adalah khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun ila akhirih. Adapun indikator yang harus kalian ketahui adalah pertama, nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian pedulian sosial atau sifat kepedulian sosial. Kemudian kalian juga harus bisa mengartikan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga adalah kalian harus bisa mengartikan hadis tentang perilaku tolong-menolong yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Umar yang tadi saya sebutkan atau ada di sini nantinya ya. Kemudian indikator yang kedua adalah mensimulasikan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai dengan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un, dan sikap tolong-menolong sesama muslim sesuai isi kandungan hadis tentang atau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Umar. Ini kemudian indikatornya harus bisa menunjukkan sikap yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un tentang kepedulian sosial dan isi kandungan hadis perilaku tolong-menolong yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Umar. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah ini tentang hadis ya, mencintai anak yatim yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad yang ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah ila akhirih dan khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatim. Ini yang kemudian nanti kalian harus bisa mempresentasikan contoh sikap orang yang tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai dengan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un, serta sikap tolong-menolong sesama muslim sesuai isi kandungan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abdullah ibnu Umar. Selanjutnya amati gambar. Kalian bisa melihat gambar di samping ini. Oke, kalian lihat dan cermati gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan? Yang kemudian, ungkapkan rasa keingintahuanmu. Dalam ungkapan rasa keingintahuanmu ini, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya. Di dalam masyarakat, mereka pun menciptakan lingkungan saling tolong-menolong satu sama lain dan bekerja sama dalam kebaikan. Demikian pula, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini dapat terbina dengan baik apabila masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tolong-menolong atau menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, amati gambar yang tadi
Setelah mencermati kedua gambar tersebut, tentu ada banyak gambaran-gambaran atau ada banyak hal-hal yang kalian pikirkan dan beberapa pertanyaan yang ada dalam benak kalian. Coba untuk menulis apa yang kalian pikirkan dari kedua gambar tersebut pada kolom berikut ini. Selanjutnya, bukalah wawasanmu. Ini tentang materi ya. Pertama, konsep kepedulian sosial menurut Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un. Kepedulian sosial berasal dari kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, bisa sesama anggota atau masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain, lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Mengapa manusia perlu memiliki kepedulian sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial. Di dalam Islam, sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif. Di antara dampak positifnya adalah terwujudnya sikap tolong-menolong, sehingga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai macam cara yang harus ditempuh, antara lain menyadari bahwa rizki berasal dari Allah, maka jika dia menghendaki dapat diambil sewaktu-waktu. Yang kedua, menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus atau tamak dan kikir. Mari kita lihat surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Penjelasan surat. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, termasuk ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah, karena tergolong dari surat-surat terpendek. Bahkan ini menjadi surat terpendek dalam Al-Quran. Ini menggambarkan tentang anugerah Allah berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak, baik dalam hal kedudukannya sebagai nabi maupun pribadi. Adapun isi kandungan surat Al-Kautsar sebagai berikut. Ayat pertama menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang melimpah itu disebut dengan Al-Kautsar, telaga. Ayat yang kedua menerangkan tentang 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad beserta umat-umatnya, yaitu untuk menjalankan sholat dan menjalankan atau berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Pelaksanaan 2 perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur atas limpah nikmat Allah yang begitu banyak. Ayat yang ketiga menerangkan perihal orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmatnya. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dari ba, ta, ro, berarti putus atau terputus. Semula kata ini untuk menunjukkan binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini mengalami perluasan, maka sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, isi kandungan surat Al-Kautsar menjelaskan tentang nikmat Allah yang sangat banyak dianugerahkan kepada Nabi Muhammad. Dengan kenikmatan inilah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu bersyukur dengan mendirikan sholat dan berkurban sepenuh hati. Sedangkan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang merugi. Penjelasan selanjutnya yaitu surat Al-Ma'un. Ini dia ayatnya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau menyia-nyiakan anak yatim serta dia tidak memberikan makanan atau minuman kepadanya.
Kemudian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat riya. Orang-orang tersebut berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, dan tentunya bukan ikhlas karena Allah semata. Nah, menerangkan tentang riya, Imam Al-Ghazali mengatakan jika seseorang menampilkan amal ibadahnya dengan tujuan pamer atau memperhatikan atau demi perhatian orang lain hingga ia mendapatkan tempat di dalam hatinya, dan orang-orang yang bersikap riya termasuk pendusta agama karena ia sama halnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang ketujuh merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil, pelit atau kikir, dan sikap enggan memberi kebutuhan kepada orang lain. Perilaku ini juga disebut dengan pendusta agama. Nah, lalu apa sih kok tadi disebutkan pendusta agama itu? Ini bisa disimpulkan ada beberapa orang yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Di antaranya pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang enggan memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, orang yang lalai dalam sholat dan bersikap riya. Berkaitan dengan hal di atas, ada dua pengertian tentang menghardik anak yatim. Pertama, pengertian secara verbal, yaitu menghardik dengan kata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua adalah menghardik secara nonverbal. Ini bisa sifat menyanjung anak yatim, namun berharap terhadap sesuatu, atau dia sayang kepada anak yatim, tetapi dia tidak memberikan makanan atau minuman terhadapnya. Orang-orang berperilaku demikian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan oleh firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 10 yang ada di sini. Demikian pula dengan penghinaan anak yatim, seseorang yang melakukan perbuatan ini sama halnya dengan menaruh atau menempuh perjalanan ke neraka. Karena anak yatim adalah orang yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Apalagi doanya pasti akan terkabul. Dengan demikian, barang siapa menyakiti anak yatim, menyakiti hati mereka, berarti ia melapangkan jalannya menuju ke neraka. Selanjutnya yang nomor 3 adalah hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhi, kana Allahu azza wa jal fi hajatihi, wa man faraja anil muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Kemudian hadis yang kedua, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah, wa man yashara ala mu'syirin yasarallahu alaihi ila akhirih. Penjelasan hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong atau ta'awun merupakan sikap keharusan bagi setiap orang. Karena manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa pertolongan orang lain. Setiap pekerjaan apapun bentuknya pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Di samping itu, tolong-menolong dibutuhkan tidak hanya dalam urusan pekerjaan, melainkan dalam hal-hal nasihat atau saling menasihati dan dalam kebaikan, anjuran berbuat baik, anjuran berbuat kebajikan, dan lain sebagainya.
Hal ini sebagaimana cerminan Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ila akhirih. Sifat ta'awun adalah salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Tidak ada artinya ketika kita menganggap orang lain sebagai saudara tetapi tidak memberikan pertolongan. Manakala ia sedang membutuhkan tolong menolong dan bahu-membahu menjadi tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, ketika tetangga kita sedang menderita atau sakit, maka selayaknya kita menjenguk dan mendoakannya. Atau tatkala orang-orang di sekitar kita mengalami satu musibah, hendaknya kita membesarkan hatinya agar tetap tabah, bahkan menghiburnya, sebab kehadiran kita akan membantu meringankan beban mereka dan menjadi pelipur lara dalam kehidupannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Beliau mengibaratkan sikap semacam ini sebagai bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan syabbaka baina asabihi. Muslim satu dengan muslim yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian lainnya. Coba kalian renungkan, sebuah batu bata tampak lemah bila ia hanya teronggok sendirian tanpa ada yang lainnya. Pun demikian, ratusan bahkan ribuan batu bata tetap tampak lemah jika hanya berserakan tanpa kesatuan dan kesatuan yang dapat menguatkan mereka. Akan tetapi bila ribuan batu bata ini tersusun dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti ditata dengan merancang sebuah bangunan yang presisi, direkatkan dengan semen atau dan lain sebagainya, dicampur dengan air, pasir, dan lain sebagainya, maka akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Batu bata tidak lagi sebagai batu bata, tetapi menjadi dinding yang elok, yang kuat, yang berfungsi sebagai rumah, bisa dengan sekolah, hotel, bangunan, dan lain sebagainya. Demikian inilah permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan pentingnya sikap saling tolong-menolong, terutama dengan sesama muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan Allah SWT mengapresiasi orang yang mau membantu keperluan saudaranya. Dia akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan dan mengabulkan hajatnya. Seseorang yang mau melepaskan kesusahan orang lain, ia akan dilepaskan dari kesusahan di hari kiamat nanti. Dan orang yang suka menutupi aib orang lain, aibnya pun akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadis yang kedua menjelaskan tentang sikap hidup yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup bermasyarakat. Sikap tersebut diantara lain kesediaan melapangkan kesusahan, meringankan beban penderitaan, menjaga atau menutupi aib saudaranya, dan kesediaan menolong sesama. Jika sikap tersebut tertanam dalam dada seseorang muslim, sekaligus menjadi karakter yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah SWT akan membalas dengan balasan yang setimpal. Dilapangkan, diringankan, ditutupi aibnya, dan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis tentang mencintai anak yatim. Pertama, bisa dilihat hadisnya di sebelah sini. Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim. Seseorang yang mau peduli terhadap anak yatim dengan cara memeliharanya secara layak,
memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat, membesarkan jiwanya dengan perlakuan yang baik dan wajar, akan memperoleh kedudukan yang tinggi nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kebersamaannya ini atau kebersamaannya di surga nanti, Rasulullah digambarkan layaknya kedekatan antara jari dan telunjuk tengah, seperti ini. Bukan peace. Maksudnya Rasulullah dengan anak yatim, dengan orang yang memelihara anak yatim akan seperti ini. Ini tidak akan lepas, kedua-duanya akan selalu bersampingan. Anak yatim adalah anak-anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Di Indonesia dikenal dengan istilah yatim piatu atau anak yang ditinggal mati oleh keduanya. Setelah kematian salah satu dari kedua orang tuanya, maka orang yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah ahli warisnya atau kerabat-kerabatnya. Mereka berkewajiban untuk memelihara, memberikan kehidupan yang layak, mengerjakan moralitas, dan membangkitkan etos kerja guna mempersiapkan masa depan yang mandiri. Sama halnya dengan anak-anak lainnya, anak-anak yatim ini juga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua dalam rangka perkembangan kepribadiannya. Namun mereka tidak mendapatkan hal tersebut karena ayah dan ibunya telah tiada. Maka diperlukan orang lain yang dapat menggantikan peran kedua orang tua guna menuntun mereka ke jalan yang benar, karena anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya ini tidak akan tumbuh dengan baik dan seimbang, baik dari segi jasmani, moral maupun spiritual, tanpa kasih sayang orang tua di sekitarnya. Maka dari itu diperlukan orang tua asuh untuk membangkitkan jiwa dan karakternya yang terpuruk dan terbelakang, sekaligus menggantikan peran kedua orang tuanya. Tindakan menyelamatkan generasi dari anak-anak yatim ini tentu tidak mudah, sangat sulit, dan memerlukan perjuangan dan keikhlasan yang sangat besar, dan tentunya sabar. Sebagian masyarakat selama ini memahami bahwa menyantuni anak yatim hanya terbatas pada kebutuhan fisik, seperti memenuhi kebutuhan sandang, pangan, mungkin jajan ya. Dan kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan perihal pendidikan, pembekalan skill, dan aspek psikologis lainnya. Padahal selain kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, anak-anak yatim yang ditinggal panti maupun di rumahnya sendiri juga membutuhkan pendidikan dan bekal skill yang dapat dikembangkan kelak ketika mereka dewasa. Di samping itu, mereka merindukan figur orang tua yang menjadi tempat bertukar pikiran dan curah hati. Oleh karena itu, seharusnya pemberian bantuan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologis maupun pengembangan bakat dan minat anak yang bermanfaat bagi masa depannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW pada hadis tersebut, bahwa orang yang menyantuni anak yatim dengan baik, ia akan berada di surga bersanding dengan Rasulullah SAW. Demikian pula hadis kedua, bahwa rumah yang paling mulia dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diasuh dengan layak. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah yaitu bila di dalamnya terdapat anak yatim tapi disia-siakan. Jika demikian halnya, maka keberkahan hidup tidak akan pernah terpancar dari rumah tersebut beserta penghuninya.
kita kembangkan pikiran. Bisa melalui diskusi biasa. Kalau kalian di rumah, ajaklah keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian, saudara-saudara kalian untuk diajak berdiskusi dalam materi pembelajaran bab ini. Kemudian kita memperluas wawasan. Tahukah kalian, jika sikap kepedulian sosial, tolong menolong, dan mencintai anak yatim kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa dampak yang positif. Coba kalian temukan dampak positif dari tolong menolong dan mencintai anak yatim. Kamu tuliskan di kolom yang samping ini, ya. Dampak positifnya apa saja? Yang kemudian akhirnya kita tahu, Islam sangat menganjurkan sikap tolong menolong dan mencintai anak yatim. Hal ini memberikan kesadaran pada diri saya agar selalu dapat berbuat kebajikan setiap hari. Kebajikan apa yang telah saya perbuat hari ini, kemudian apa tujuan saya berbuat kebaikan? Coba tuliskan jawabanmu di kolom sini ya, biasa. Mari kita dengarkan sama-sama tentang mutiara hikmah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran dikatakan, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 261, kalian bisa dilihat juga di sini. Itu sebagian daripada mutiara hikmah. Oke, akhirnya kita selesai dalam bab ketiga ini, yang merupakan juga akhir di semester pertama. Nanti kalian pelajari dari awal bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk mengetahui bagaimana pelajaran Al-Quran hadis dan apa maksud dan tujuannya. Nantinya akan keluar di penilaian akhir semester kalian. Oleh karenanya, nanti saya akan membuat sebuah portofolio di samping ini tentang fenomena kehidupan di masyarakat menuntut seorang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sikap saling tolong menolong, kemudian menyantuni anak yatim. Ayo, amati dan temukan kegiatan di lingkungan sekelilingmu yang merupakan wujud kepedulian sosial. Jangan lupa tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut nantinya, ya. Dan selamat nanti kalian mengerjakan soal PAS di sekolah masing-masing. Untuk materi Al-Quran hadis bab ketiga, kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku, cukup di sini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, yang keliru, mohon ditegur atau bisa komentar di bawah ini, atau bisa melalui langsung hubungi saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum.